yang dihadapi oleh Rasulullah SAW juga pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Dan ini manusiawi, karena Rasulullah SAW meskipun beliau adalah maksum, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau juga tetap manusia. Segala atribut kemanusiaan, perasaan dan lain sebagainya itu tetap ada, melekat pada dirinya. Maka ayah pun manusia, ibu juga manusia, orang tua juga manusia, anak manusia, ahlul Quran juga manusia, dai, ustadz, kiai juga manusia. Semua kita manusia yang boleh jadi mengalami satu situasi dan kondisi yang mirip, meskipun tidak sama persis. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kita perlu tips untuk melapangkan dada ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan yang menyempitkan dada itu. Apa kiatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika. Jadi mohon maaf, tidak seperti sebagian orang ketika dihadapkan dengan situasi, kondisi, kemudian pening, kemudian gelisah, sempit dadanya. Kadang-kadang banyak yang berusaha untuk melapangkan hati dan pikiran dengan menghibur diri, mendengarkan musik yang stres supaya, atau mencari jalan-jalan yang lain yang terkadang justru malah menjerumuskan ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah perintahkan pertama, fasabbih bihamdi rabbika, maka pujilah dengan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Pertanyaan kita sekarang ini, sekian lama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi COVID-19, berapa ribu, berapa juta tasbih yang sudah kita gaungkan, kita ungkapkan. Apakah rumah-rumah kita sudah kita penuhi, ramaikan dengan tasbih? Apakah anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya sudah bertasbih dengan sebenar-benarnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Ini pertanyaan besar. Kalau realitasnya kita selama ini masih kurang tasbih kita, maka khawatir pandemi ini akan masih terus panjang. Pikiran kita masih terus sumpek, gelisah. Maka inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbih, untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, tasbih ini sebuah ungkapan zikir yang luar biasa dahsyat. Tentu mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Yang ini juga menunjukkan pentingnya untuk membasahi lisan kita dengan zikir. Apalagi ketika dihadapkan dengan situasi kondisi yang kita bisa katakan ini kondisi pandemi ini extraordinary, kondisi yang luar biasa, tidak biasa. Harusnya tasbih kita pun juga tidak biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih telah menyampaikan dahsyatnya tasbih dalam mempengaruhi kehidupan seorang dan mampu melapangkan dada, menyelesaikan permasalahan, menjadi solusi. Di antaranya itu juga yang Allah perintahkan kepada nabinya ketika dihadapkan dengan situasi kondisi yang menurut saya jauh lebih rumit, lebih sulit, lebih dahsyat dari pandemi COVID-19 yang kita hadapi, yaitu apa yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dimakan ikan besar itu. Kalau dalam logika pikiran kita rasanya sulit untuk bisa selamat ketika berada di perut ikan yang besar seperti itu. Tapi apa yang menyelamatkan beliau alaihissalam?
Di antaranya adalah karena tasbih yang dipadukan dengan kalimat tauhid, kemudian dipadukan dengan al-i'tiraf, sebuah pengakuan akan dosa dan kezaliman, yaitu doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sudahkah kita mengucapkan itu? Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, Rasulullah SAW telah menjamin itu. Da'wa dhinnun idza da'ahu fi batnil haud la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim. Maka sesungguhnya tidak ada seorang muslim siapapun dimanapun, jamaah Masjid Al-Jihad atau yang tinggal di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Jakarta, tinggal dimanapun, selama dia muslim, maka kata Nabi tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini fi syai'in qad, ketika menghadapi permasalahan apapun, pandemi COVID-19, krisis ekonomi, gempa, bencana-bencana yang lainnya, ujian sakit atau apapun, ketika dibaca doa ini, maka Nabi menjamin tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, illa istajaballahu lah, kecuali Allah pasti akan mengijabahi. Sudahkah kita perbanyak doa ini? Yang diantaranya ada subhanak, ungkapan tasbih, pengakuan akan kemahasucian Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Maka ini hari-hari yang sangat tepat, waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak doa ini. Waktu-waktu lapang kita, waktu-waktu kosong kita, di tengah kita berangkat menuju ke tempat kerja kita, menyibukkan dan membasahi lisan kita dengan doa dan zikir ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Diawali dengan tauhid, pengakuan dan ketauhidan Allah, lalu tasbih, lalu sebuah pengakuan al-i'tiraf, pengakuan bahwa kita zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh jadi pandemi ini juga yang menimpa dunia, bukan hanya kita, karena sekian lama akumulasi dari beragam kezaliman yang terjadi, yang kemudian Allah timpakan ujian yang berat ini. Karena itu tasbih ini menjadi sebuah pengakuan penting bahwa kita ini kecil. Karena itu kita membutuhkan Allah yang maha besar. Di dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah SAW juga menyampaikan begitu luar biasanya tasbih ini kalau senantiasa kita baca. Ternyata tasbih yang selalu dibaca menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, itu ternyata mampu memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita, melapangkan hati pikiran kita, bahkan menjamin kita untuk menjadi manusia-manusia yang diberkahi, diridhai Allah, dan diberikan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah dijamin
bahagia di akhirat. Dari mana? Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Dengan demikian hadis ini muttafaqun alaih. Hadis kalau sudah muttafaqun alaih itu berarti ia berada di puncak ranking 1 dari derajat kesahihan suatu hadis. Dan bapak ibu-ibu sekarang juga kita nggak perlu capek-capek kalau mau mencari hadis muttafaqun alaih yang merupakan nomor 1 derajat kesahihan suatu hadis, nggak perlu capek-capek. Sekarang alhamdulillah ulama kita sebelum kita telah mengorbankan waktu tenaganya menghimpun itu. Kita tinggal mau baca apa tidak. Kalau kita cari di Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim, cari satu-satu kemudian disandingkan. Di sini ada 7 ribuan hadis, Sahih Muslim juga 7 ribuan, lama. Alhamdulillah ada seorang ulama di Mesir, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, sudah mengorbankan waktu yang kemudian menghimpun, mengorbankan waktu, tenaga, harta, kemudian menghimpun hadis yang dikatakan sebagai muttafaqun alaih itu, yaitu dalam kitab yang alhamdulillah juga sudah ada terjemahnya, populer dengan nama Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, yang dikenal dengan kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan. Nah, itu ada bahasa Indonesia juga. Sehingga kalau sudah muttafaqun alaih, validitas originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat, 2 ungkapan yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi thaqilatani fil mizan. 2 kalimat ini, 2 ungkapan ini nanti di akhirat akan sangat memberatkan timbangan amal kebajikan manusia. Masya Allah, kita semuanya berharap akan menjadi manusia-manusia yang diberatkan amal timbangan kita. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Karena ciri manusia yang bahagia di akhirat itu adalah ketika amal timbangan kebaikannya itu berat.